Strong. Dovizioso still holds the advantage on the Ducati. They're through 5, they're through 6, they're coming up to 7, then over the rise to 8. Has Dovizioso done enough? And Marquez coming again. That will never surely turn. Number 9 Marquez is surely going to avalanche up the inside of Andrea Dovizioso. As Dovizioso got the front on the Ducati. Dalam proses pengecoran lantainya nanti akan dilanjutkan dengan pengerjaan dindingnya. Jadi tunnel ini digunakan fungsinya tadi selain untuk para penghuni juga pada masyarakat yang akan menuju ke pantai. Jadi nanti dari jalan depan itu tadi akan masuk ke tunnel ini sampai nanti ke pantai. Jadi di sebelah kiri Ibu itu ada bukit, kita sebutnya adalah Bukit Seger. Di mana Bukit Seger itu merupakan tempat penyelenggaraan Festival Bau Nyali. Oh, ya. Progres untuk festival yang menjadi keunikan dari sirkuit MotoGP ini dengan 19 sirkuit yang lain adalah sirkuit Mandalika ini memiliki 3 view, yaitu view bukit, view danau, dan view pantai. Kalau di tempat lain kadang-kadang memiliki hanya 1. Kalau di Phillip kurang lebih kita butuh 2 minggu sampai pada posisi level dasar. Di depan juga kita ada memotong bukit, di mana bahan dari potongan bukit ini juga kita gunakan untuk menguruk dari lintasan sirkuit ini. Bapak Ibu saat ini melewati jalur yang memang kecepatannya paling tinggi. Kalau nanti lintasan sirkuit ini merupakan tikungan yang ke-9 di depan kita, merupakan kecepatan yang paling rendah. Kalau di depan sini, ini adalah kecepatan paling tinggi. Kecepatan paling tinggi itu sama dengan kecepatan pesawat 330 km per jam. Kalau motor biasa itu sudah terbang lintasan ini ya. Kalau di depan kita tikungan ke-9 itu kecepatan paling rendah 130 km per jam. Paling tinggi 330. Di sebelah kanan kita ini adalah tikungan yang ke-9. Tikungan ke-9 dan lintasan juga sudah mulai ditebar untuk agregat. Dalam minggu ini juga akan diratakan area ini. Ke depan loh, kemarin anggaran kan bahaya. Makanya kan anggarannya ke depan. Masuk di tikungan 10 dan 11. Di sebelah kiri tadi tikungan 10-nya. Di depan kita ini adalah tikungan 11-nya di truk yang berwarna hijau itu. Tentunya pekerjaan struktur lapis bawah atau badan jalan ini kita serahkan secara bertahap kepada PTTP. Kalau sudah ada timbunan batu tadi, sabes tadi, berarti sudah bisa kita serahkan kepada PT kontraktor struktur lapis atas. Yang ke-12 14
yang sirkuit 4,3 km membutuhkan lahan secara keseluruhan untuk sirkuitnya sendiri 33 hektar, untuk area kawasannya 130 hektar. Nah, di depan Bapak Ibu bisa melihat ada area yang sudah kita bersihkan. Ini adalah bukit pink. Nanti bukit ini seluruhnya akan berwarna pink karena akan kita tanami dengan bougainville. Sekarang sudah terlihat bunga-bunganya. Kami baru bisa menanam kurang lebih 4 hektar dengan total tanaman 15.000 bibit. Sebentar lagi kami akan tanam lagi kurang lebih sekitar Mei. Ini adalah tikungan pertama. Di sebelah kiri itu nanti kita akan buat juga dek pantau yang tempat jalan naik itu. Nanti untuk kunjungan VIP akan kita tempatkan di sana. Di sebelah kanan Ibu itu adalah tikungan yang kedua. Nanti belok ke kanan. Kita melewati jalan outernya. Jadi untuk lintasan ini terdapat 3 jalan Ibu. Pertama adalah tikungan yang kedua. Itu dalam proses pembentukan badan jalan. Yang di depan Bapak Ibu ini ada masih warna pohon kelapa. Ini adalah lahan yang masih di-clear. Yang tentunya dalam 1 bulan ke depan kita targetkan untuk bisa di-clearing. Berdasarkan data yang kita miliki Palan, kita melalui tahap pengaspalan 1 yang kita sebut dengan subbase. Subbase ini menggunakan agregat pilihan. Agregat pilihan ini kita datangkan dari Lombok Timur dan ada juga kita datangkan dari luar Pulau Lombok. Karena materialnya khusus dengan kualifikasi yang khusus juga. Iya, 24 meter loh. Dan untuk pengaspalan ini menariknya tidak boleh ada sambungan. Semua harus hot joint. Jadi sepanjang 4,3 km dengan lebar 24 meter itu harus diaspal barengan. Estimasi waktu untuk pengaspalan itu non-stop 40 jam. Jadi nanti pada saat pengaspalan bulan Januari nanti memang dipilih tidak boleh ada hujan, tidak boleh ada berhenti, sehingga dibutuhkan kurang lebih 6 shift pekerja nanti. 6 shift pekerja, 6 operator, sehingga memang dibutuhkan kualifikasi yang memang kompeten di bidang desain sirkuit, yang mendesain Silverstone, Buriram, dan Sepang. Ya. Di sebelah kanan kita ini adalah lintasan utamanya, ada 2 jalur. Nanti di tengah-tengah lintasan ini akan ada drainase. Jaringan drainase ini khusus diimpor dari Jerman dengan merek Horaton, di mana kedalamannya 1 meter. Dalamannya 1 meter, tetapi muncul di dalam lintasan itu hanya 10 cm untuk menyerap air, sehingga pada saat hujan air itu langsung habis terserap. Saat ini dalam proses pengapalan kita akan kirim 9 kapal dengan 90 kontainer, dan saat ini pengiriman pertama sudah sampai di Laut Mesir, dan estimasi kita sudah sampai di Mandalika ini tanggal 15 Oktober. Dia benar-benar ini terlihat. Jadi mendekati tikungan terakhir. Jadi memang tantangan pembangunan ini cukup banyak. Yang pertama adalah permasalahan lahan, di mana masih ada lahan enclave yang harus kita bebaskan. Yang kedua ada lahan plain, dan yang ketiga adalah potensi likuifaksi. Ternyata lahan di sini juga di sepanjang lintasan ini ada struktur tanahnya yang labil, yang tentunya nanti akan berdampak pada jalan itu bumpy. Akan tetapi sirkuit MotoGP tidak boleh seperti itu. Kita lakukan seperti di kanan itu, ada board pile, kita cor dengan beton untuk meningkatkan kerapatan dari dukung tanah. Jadi ini adalah International Street Circuit. Jadi untuk penamaan sendiri, sirkuit ini sangat menarik, Mandalika International Street Circuit. Kenapa Street Circuit? Karena satu-satunya sirkuit MotoGP yang dapat digunakan ke jalan umum adalah Mandalika Street Circuit ini.
Ini adalah trek lurusnya Bapak Ibu. Jadi trek lurus ini sepanjang kurang lebih 700 meter. Nanti area start dan finishnya kurang lebih di para pekerja itu Bapak Ibu. Pedoknya di sini juga. Iya, pedoknya di sebelah kiri. Nanti area hijau ini adalah area yang masih kontrak dan saat ini dalam proses penelitian pengadilan. Kita melakukan konsinyasi untuk pembebasan lahan. Syukur alhamdulillah per minggu ini kami titipkan sebesar 20 miliar kurang lebih untuk pembebasan seluas 3,6 hektar untuk area pedok dan lintasan. Ini adalah trek lulusnya. Ini sudah terlihat subbase dari lintasan MotoGP. Ya, ini sedang dikerjakan bagaimana tingkat kedetailan dari jalan ini diatur kemiringannya. Kalau kita melihat jalan tol, jalan aspal, tentunya miringnya kanan kiri, Bapak. Iya. Tapi kalau yang ini sangat berbeda. Kalau tikungannya ke kanan, miringnya nanti ke kanan. Jadi menyesuaikan. Tidak boleh ada seperti punggung kura-kura. Jadi memang harus datar. Dengan toleransi kemiringan kita ini nanti akan dibangun tunnel. Jadi kalau kita ke sirkuit, kita tidak, ketika ada race, masyarakat agar tetap bisa masuk ke dalam area, kita akan melewati tunnel. Nah, sebelah kanan ini adalah tunnelnya. Bagaimana perjuangan pembangunan kita untuk membangun MotoGP ini. Mohon doa restu Bapak Ibu semuanya agar pembangunan ini untuk mudah-mudahan seiring berjalannya waktu apa yang